Mungkin waktu kecil kalian pernah bertanya, kenapa ada Budi dan ada Rara? Atau kenapa sih ada laki-laki dan perempuan di manusia gitu ya? Kenapa nggak laki-laki doang? Atau perempuan doang? Atau kenapa nggak ada jenis kelamin yang ketiga? Oke, dalam biologi, kalau kita ngomongin tentang jenis kelamin, itu maksudnya adalah perbedaan jenis gamet yang dihasilkan dari individu tersebut. Misalnya di manusia, jenis kelamin yang jantan atau laki-laki itu adalah menghasilkan gamet yang kita sebut sebagai sperma. Sedangkan lawannya atau pasangannya, betina atau perempuan, itu adalah individu yang menghasilkan gamet yang kita sebut sebagai ovum. Nah, kenapa hanya ada sperma dan hanya ada ovum pada manusia? Kenapa tidak hanya salah satunya? Atau kenapa tidak ada jenis yang ketiga? Nah, sebelum ke sana, kita harus tahu dulu konsep perkawinan di dalam biologi. Di mana perkawinan itu adalah pertemuan antara dua sel tadi. Atau yang kita sebut bahasa kerennya itu adalah fusi antara kedua sel tersebut. Dengan tujuan adalah untuk meningkatkan variasi genetik dari anakan yang dihasilkan. Nah, ini hanya salah satu strategi reproduksi dari seluruh organisme yang ada di bumi. Salah satu strategi lainnya adalah reproduksi secara aseksual. Misalnya, pada bakteri, dia membelah diri dari satu sel menjadi dua sel, di mana sel anakannya itu memiliki konformasi atau kombinasi genetik yang sama persis seperti orang tuanya. Nah, reproduksi secara aseksual itu diuntungkan karena tidak menggunakan energi yang terlalu banyak. Tapi, dia tidak bisa hidup dengan baik atau bertahan hidup pada lingkungan yang berubah. Dia hanya gampang bertahan hidup pada lingkungan yang cukup stabil. Nah, sedangkan reproduksi yang seksual, dia menghasilkan variasi genetik anakan yang banyak, yang bervariasi nih, sehingga dia bisa meningkatkan probabilitas hidupnya pada lingkungan yang cenderung tidak stabil. Oke, kedengeran cukup rumit sekali ya. Kita balik lagi sedikit ke jenis kelamin tadi di mana ada sperma dan ada ovum dengan ukuran yang sangat berbeda. Nah, awalnya reproduksi seksual itu dengan konsep yang tadi itu adalah reproduksi seksual yang kita sebut sebagai isogami, di mana kedua gamet yang ada itu ukurannya sama. Kemudian dia fusi mencampurkan kedua materi genetiknya sehingga menghasilkan suatu variasi. Nah, dalam ukuran gamet yang sama, ketika ada satu gamet dengan ukuran yang sedikit lebih besar, dia lebih diuntungkan karena memiliki jumlah nutrisi atau supply yang lebih banyak di dalam selnya, sehingga bisa bertahan hidup lebih baik dibandingkan gamet yang lebih kecil. Sedangkan gamet yang lebih kecil juga punya keuntungan. Dia bisa bergerak lebih bebas dibandingkan gamet yang lebih besar atau sedikit lebih besar. Nah, kompetisi ini terus berlangsung, di mana suatu gamet pasti ingin menemukan gamet dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian, secara ekstrim, gamet yang berukuran sangat besar sekali, dia sangat ingin diketemukan oleh gamet yang lainnya karena menyimpan banyak nutrisi. Maka, gamet lain yang bisa menemui gamet yang lebih besar ini lebih dulu adalah gamet dengan ukuran yang sangat kecil sekali, di mana dia bisa bergerak dengan secara fleksibel sekali dan cepat sehingga ketemu pertama kali nih. Tapi ingat, kalau gametnya kecil, berarti dia tidak bisa bertahan lama. Tapi dia cepat dan ketemu duluan. Dan kondisi ini adalah kondisi yang stabil, diadaptasi oleh animalia termasuk manusia. Sehingga hanya ada dua jenis kelamin, di mana jenis kelamin yang pertama adalah individu yang menghasilkan gamet yang sangat kecil yang kita sebut sebagai sperma. Sedangkan individu yang kedua adalah individu yang menghasilkan gamet yang sangat besar yang kita sebut sebagai ovum. Kalau kalian penasaran, kenapa dalam hewan itu jantan sama betina itu ada yang bentuknya sangat berbeda sekali dan ada yang bahkan mirip, misalnya seperti manusia gitu ya. Kalian bisa tonton video Zizenius yang lainnya.